Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Putri India Ulia. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Dan nama saya Risma, saya sebagai editor. Saya Rizky Aulianda sebagai penulis naskah. Nah, di sini kami akan melakukan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Armeja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir untuk melakukan bimbingan kelompok. Baiklah, di sini apakah sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oke, jadi karena belum ada yang melakukan bimbingan kelompok, jadi saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah proses bantuan oleh konselor dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok itu untuk membahas suatu permasalahan. Nah, jadi nanti kita akan membahas di sini mengenai dampak pacaran. Oke, selanjutnya itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya asas-asas bimbingan kelompok. Jadi di asas-asas bimbingan kelompok ini ada asas kesukarelaan. Jadi sebaiknya kalian sukarela dalam melakukan bimbingan kelompok tanpa ada paksaan dari siapapun, baik dari saya maupun dari teman-teman kalian. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah dalam bimbingan kelompok ini yang pertama adalah perkenalan. Nanti kita akan perkenalkan diri kita satu sama lain ya. Dan yang kedua itu ada pembahasan materi. Seperti yang saya ucapkan tadi, pembahasan materi ini ada tentang dampak pacaran. Apa sih dampak pacaran? Apa pacaran itu? Nanti kita akan membahasnya di pembahasan materi ini. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, saya harap teman-teman sekalian setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, teman-teman sekalian saya harap dapat menyimpulkan dari hasil bimbingan kelompok ini ya. Bisa kan? Bisa. Oke, nah jadi kita mulai ya dari perkenalan diri terlebih. Kita mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Putri India Ulia. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya Saya Rizky Aulianda. Saya Ustaz Febrian. Saya Asma Husna. Dan saya Risma. Oke, karena semuanya sudah kenal satu sama lain? Sudah. Oke, karena sudah kenal satu sama lain, kita akan masuk pembahasan materi. Nah, jadi di sini kita akan membahas dampak dari pacaran. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu pacaran, sebenarnya apa yang dimaksud pacaran. Oke, saya mau tahu jawaban dari kalian. Apa sih pacaran itu sebenarnya? Ada yang mau jawab? Rasa sayang. Nah, ada lagi? Rasa sayang. Rasa sayang. Ada lagi? Cinta. Cinta. Bisa. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Trauma ke pacar. Oke, nah jadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman, pacaran itu bisa cinta, bisa kasih sayang. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ya, pacaran ini adalah menjalankan hubungan di mana dua orang ini bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama-sama agar mereka itu mengetahui satu sama lain bagaimana si dia gitu. Nah, jadi kalian tahu nggak sih dampak dari pacaran ini? Dampak dari pacaran yang negatif ini sebenarnya apa sih? Apakah kalian tahu? Dampak apa? Coba sebutkan. Kita tadi
sudah membahas dan sudah tahu apa sih pacaran itu. Selanjutnya itu kita akan membahas dampak negatif dari pacaran. Nah, bagi teman-teman sekalian, apakah tahu dampak dari negatif dari pacaran ini? Nah, ayo sebutkan dampak negatif dari pacaran. Dampaknya banyak. Ya, salah satunya Salah satunya dapat menambah dosa, nah, merusak diri, mm-mm. membuang waktu, Kak. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ada mendekatkan diri dengan zina. Perzinaan. Ya, nah jadi benar dari teman-teman sekalian apa yang mereka katakan tadi, bahwa dampak dari pacaran itu sangatlah banyak ya, dampak negatif, terutama dampak negatifnya yang seperti kayak hanya membuang-buang waktu, mendekatkan diri kepada zina apabila kita tidak benar-benar mengarahkan diri kita itu ke jalan yang benar. Terus jadi walaupun kita nantinya pacaran itu jangan sampai melewati batas, norma-norma seperti itu. Yang seperti saya ucapkan tadi, bahwasanya ada waktu dan tempat yang akan kita lakukan seperti itu. Sebaiknya melakukannya setelah menikah daripada sebelum menikah. Ya, gimana? Paham kan? Paham, Kak. Oke. Jadi yang sebelumnya itu sudah pernah berpacaran seperti itu. Saya tidak bilang bahwasanya kita di sini semua belum pernah berpacaran ya. Otomatis kan udah pernah melakukan pacaran sebelumnya kan? Iya nggak sih? Iya. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi ya kalau bisa yang udah itu jangan diulangin lagi seperti itu, karena kita nggak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Memang benar dari teman-teman sekalian cukup banyak dampak negatif ini dari pacaran, seperti memang membuang-buang waktu, mendekatkan diri kepada perzinahan, terus merusak diri kepada perzinahan ini bakal merusak masa depan kita tentunya ya, apalagi para perempuan. Kita ini harus bisa menjaga diri kita dari pacaran ini seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih dampak positifnya dari pacaran ini? Ada juga. Ada hal positifnya? Bisa Apa? motivasi diri kita. Iya. Iya, lebih semangat, lebih tepatnya, Kak. Terus ada lagi? Ya benar sekali. Sebenarnya tuh ada juga hal-hal positifnya, seperti kayak tadi dibilang, memotivasi kita agar diri kita lebih bersemangat. Terus kadang kalau misalnya kita tuh pacaran, yang tadinya kita malas-malasan bisa menjadi lebih rapi seperti itu, lebih rajin ya. Nah sebenarnya pacarannya ini nggak salah. Yang salah itu apa? Yang salah itu ya cara kita berpacaran dan waktu kita berpacaran. Kita berpacaran tuh maksudnya gimana coba? Coba. Maksudnya itu seperti ini. Sebenarnya pacaran itu bakal dibolehkan ketika kita sudah melakukan pernikahan. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwasanya pacaran itu tidak boleh. Iya, tidak boleh ketika di luar pernikahan. Boleh saja ketika kita melakukannya setelah pernikahan. Nah, jadi jangan salah melakukan pacaran itu. Waktu dan tempatnya setelah kita bahas tadi, sudah pada tahu apa itu pacaran, apa itu dampak negatif dari pacaran, dan dampak positif dari pacaran juga sudah tahu kapan dan waktunya, kapan dilaksanakan pacaran itu juga pada tahu. Baiklah, karena sudah pada tahu semua, mari kita ambil kesimpulan. Nah, jadi dari teman-teman sekalian, apakah ada yang menyimpulkan? Saya, Kak. Oke, silakan. Jadi pacaran itu kan haram. Lebih baiknya kita tuh pacaran setelah menikah, karena biar menghindari dampak negatif dari pacaran tadi, Kak. Iya benar. Selanjutnya apakah ada yang menyimpulkan lagi? Ya. Oke, Pacaran silakan. itu buang duit, bikin boros, dan membuang waktu. Ya benar sekali. Jadi memang banyak sekali ya dampak negatif ini dari pacaran, seperti membuang-buang uang, membuang-buang waktu, mendekatkan diri kita kepada zina.
Nah, karena sudah menyimpulkan, maka kita jadi karena sudah ada kesimpulan, maka waktunya ini juga sudah mau habis ya. Mari kita ambil kesan-pesan terlebih dahulu dari bimbingan kelompok ini. Saya ingin mendengar kesan-pesan dari kalian. Apakah oke, kita mulai dari kamu. Apakah ingin menyampaikan kesan-pesannya? Kesannya dari bimbingan kelompok ini kita dapat mendapat wawasan tentang pacaran itu apa, bagaimana dampak positifnya, dampak negatifnya gitu. Oke, ada lagi? Nah, apakah ada lagi yang ingin memberikan pesan dan kesan? Ada Kak. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok ini kami semua mengetahui tentang makna pacaran, dampak positif dan negatif dari pacaran tersebut Kak. Oke, karena semuanya sudah memberikan pendapatnya, maka kita akhiri cukup sampai di sini saja. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah, kakak mohon dimaafkan karena kakak hanyalah manusia biasa. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.